Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hengki Pranata di channel Citurang. Oke, kali ini kita akan memenuhi permintaan dari subscriber kita, yaitu tentang hantu pelasik. Nah, sekarang ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Uni Mela. Dan Uni Mela inilah yang akan menceritakan apa itu sejarah dari hantu-hantu yang ada di Minangkabau. Oke, mari kita langsung saja kepada Uni kita. Jadi Uni, di Minangkabau itu kan banyak dikenal ada beberapa hantu-hantu di Minangkabau. Nah, sekarang ini kita akan berbicara tentang hantu pelasik di channel Citurang ini, di dalam program Hantu Balau. Jadi bagaimana sejarah atau asal-usul dari hantu pelasik ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hantu atau sejarahnya itu mungkin bagaimana ya cara kalau dari sejarah hantu itu mungkin di setiap daerah atau di setiap hantu itu di mana saja gitu. Bukan hanya di tempat tertentu saja atau di tempat atau mempunyai sejarah-sejarah tertentu, bukan seperti itu. Jadi seperti kalau kita berbicara di Indonesia sendiri kan sungguh banyak hantu-hantu yang kita mayoritas percayai oleh masyarakat Indonesia kan, seperti ada genderuwo, kuntilanak, sundel bolong dan yang lainnya. Lalu kalau mengenai hantu palasik sendiri, palasik itu kalau di Minangkabau namanya palasik kunduang. Pelasik Kunduang. Iya, kuduang. Kenapa palasik kuduang? Karena kuduang itu artinya buntung atau potongan. Nah, palasik sendiri merupakan sosok manusia yang sedang mendalami ilmu gaib atau mendalami ilmu hitam yang sangat tinggi. Nah, sementara ilmu itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memiliki ingin mempunyai harta banyak dan ingin menambah kecantikan serta awet mudanya. Nah, mitosnya atau kepercayaan di Minangkabau sendiri, orang-orang seperti itu orang yang akan mudah mendapatkan kekayaan seperti itu. Nah, palasik sendiri dipercayai kalau itu akan menjadi turunan atau generasi ketujuh. Maksudnya itu palasik ini bisa sampai kepada 7 turunan, sampai generasi ketujuh gitu. Berarti turun temurun ilmu yang dimiliki orang ini. Ya, dan bisa juga dipelajari. Cuman hantu ini kan ada di Minangkabau ya Uni. Tapi kita tertarik berbicara tentang hantu ini kan umumnya pada saat sekarang ini anak-anak kaum milenial itu kan, anak muda sekarang itu sudah banyak tidak percaya yang cerita-cerita legenda dari Minangkabau. Nah, karena itu kita tertarik berbicara tentang mistis atau legenda-legenda yang ada di Minangkabau. Jadi hantu pelasik ini memiliki keturunan dan turun-temurun ilmu yang dimilikinya. Tapi tanda-tanda kemunculan dari hantu pelasik itu seperti apa? Baik, kalau mengenai tanda-tanda dulu, sebelum itu kalau sebenarnya kalau pada kaula muda sekarang mungkin dia tidak terlalu mengenal atau terlalu mendalami atau tahu gitu pelasik itu apa. Yang mereka tahu mungkin di setiap daerah nama berbeda-beda. Contohnya nih, kalau di daerah Kalimantan itu namanya kuyang. Nah, kalau di daerah Bali namanya leak. Di Thailand, di luar negeri pun ada namanya berbeda-beda. Kayak di Thailand namanya wak-wak. Di mana lagi ya? Mungkin itu saja dulu. Lalu kalau mengenai generasi tadi ya, maksudnya itu kan sekarang ini umumnya anak-anak milenial ini ya, sudah banyak tidak percaya tentang mistis yang ada legenda di Minangkabau ini. Karena itu kita tertarik berbicara tentang atau mengulang kembali lah cerita-cerita legenda mistis yang ada di Minangkabau. Yang tanda kemunculannya tadi, contohnya seperti ini.
Kalau itu di masyarakat seperti dari teman-teman saya atau lingkungan yang telah sumber yang telah saya dapati, teman saya sendiri dia pernah mengalami plastik gitu. Pernah mengalami plastik. Ya. Lalu contohnya kemunculannya itu dari sumber yang saya baca itu biasanya dia muncul pada malam hari. Lalu baunya amis, dari 100 meter saja sudah terbau amis darah. Kenapa seperti itu? Karena hantu palasi atau plastik kudang ini konon katanya dia merupakan kepala yang memiliki organ-organ. Jadi yang cuman gentayangan itu kepalanya saja dengan organ-organ seperti usus dan jantung serta hatinya. Berarti badan berarti kakinya tinggal ya. Berarti ya bisa dikatakan seperti itu kan. Itu kan memang ya lucu, tapi itu menjadi juga mistis, menjadi apa ya? Menjadi momok lah untuk masyarakat kita. Nah, itu sangat ditakuti oleh ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil. Ya. Karena apa? Karena mangsanya itu adalah anak-anak bayi. Anak bayi, anak balita serta ibu yang sedang mengandung. Jadi seperti itu. Tanda kemunculannya tadi kan baunya amis, dari 100 meter sudah terbau amis darah, lalu munculnya di malam hari. Dan juga konon katanya orang-orang yang telah melihat itu seperti cahaya yang berwarna merah atau orange seperti itu. Berarti keluarnya itu pada malam hari ya. Yang gentayangan cuman kepala sama kepala. Itu kalau dibayangin seram juga ya. Tapi kalau sampai sekarang ini nih, apakah masih ada ilmu-ilmu atau keturunan dari hantu plastik itu sampai sekarang? Kalau ilmu atau keturunannya mungkin kita juga belum tahu karena belum ada juga penelitian tentang itu. Maksudnya itu penelitian yang signifikan mengenai orang plastik itu. Cuman saya rasa, menurut saya orang yang ilmu hitam tentu masih ada gitu. Cuman hari ini pun kita pada zaman ini belum ada kan melihat seperti zaman di perkotaan atau di mana belum ada melihat. Itu biasanya terjadi di daerah perkampungan atau di perdesaan yang orang yang masih menganut atau mempercayai dan memperdalami ilmu hitam itu. Oke. Berarti sampai sekarang sih kalau ilmu hitam itu masih ada ya. Namun tadi Uni bilang bahwa targetnya itu kepada mangsanya itu perempuan yang hamil. Berarti bayi yang dalam kandungan bisa dimangsanya gitu. Jadi ada lagi nggak Uni? Atau bayi setelah lahir atau berumur berapa masih dimangsa plastik? Bagaimana itu? Jadi dipercayai kalau ada 3 jenis palasi kudang ini. Yang pertama kan tadi orang yang sedang hamil. Nah, orang yang sedang hamil ini ketika melahirkan dia akan pernah nggak melihat anak bayi yang ubun-ubunnya tuh kayak masuk ke dalam cekung gitu? Ya pernah. Itu dipercayai orang yang terkena plastik. Nah, yang kedua bayi yang setelah lahir kalau dia terkena plastik kan ubun-ubunnya ini cekung. Nah, jadi setelah itu dia akan sakit-sakitan. Akan sakit-sakitan. Contoh sakitnya dia tuh muntah-muntah, sakit, lalu badannya lesu, kurus dan tidak bisa tidur. Seperti itu. Lalu yang ketiga balita. Nah, balita kan. Lalu di samping balita tadi bisa bayi yang telah meninggal. Jadi palasi ini memakan bayi yang telah dikuburkan, lalu nanti bayi itu yang akan dimakannya gitu. Oh, berarti yang bayi sudah dikuburkan dimakannya juga. Ngiri juga. Makanya itu orang masyarakat Minang atau masyarakat yang mempercayai itu dia akan wanti-wanti ketika ada keluarganya yang hamil atau perempuan yang hamil ini karena mangsanya itu gitu. Jadi dipercayai kalau kuyang atau palasi kudang ini akan gentayangan atau akan berada di sekitar rumah orang-orang yang hamil. Nah, juga ada penangkalnya gitu. Berarti ada penangkalnya apa itu nih? Apalagi pada saat sekarang ini, setiap harinya pasti ada orang melahirkan atau punya keturunan baru kan. Jadi mangsanya itu anak-anak kecil atau perempuan.
yang masih dalam anak-anak yang masih dalam kandungan atau balita. Kalau ada penangkalnya itu seperti apa Uni? Nah, penangkalnya itu saya mungkin bawa ya. Itu di mana? Di dalam tas saya. Itu kenapa saya bawa? Karena adik saya itu masih ada penangkalnya pada saat sekarang ini, masih disimpan sama ibu gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di kampung saya itu orang masih mempercayai itu juga gitu. Karena kenapa ada orang di sana yang mengatakan kalau ada seseorang yang emang menganut ilmu hitam gitu. Makanya contoh yang penangkalnya yaitu kita bisa memberi bawang putih, buah pala, lalu ada apa namanya, bulu kambing jantan hutan. Nah, itu saya masih simpan mungkin dalam tas gitu. Mau dibawa, mau dilihat atau bagaimana? Oke, nanti kita lihat ya terakhir ya. Itu. Berarti adalah beberapa penangkalnya. Udah pernah lihat gitu, anak kecil yang memakai kayak peniti disematkan di sininya, pakai bawang putih. Nah itu juga. Itu salah satu penangkalnya. Itu salah satu penangkalnya gitu. Saya juga tanyain kepada ibu-ibu yang kenapa pakai ini, ya biar nggak kena plastik katanya gitu. Tapi sampai sekarang legenda atau mistis di Minangkabau ini masih terkenal ya Uni. Cuman terkenalnya itu bagi mungkin udah orang-orang tertua dahulu ya. Tapi kalau kepada anak-anak milenial atau kaum muda ini kan sudah banyak tidak tahu lagi dengan apa sih mistis-mistis yang ada di Minangkabau. Oleh karena itu maka kita tertarik berbicara ini. Uni sudah menceritakan sejarah, kemudian asal usulnya, kemudian Uni sudah menceritakan juga tanda-tanda kemunculannya. Namun ada juga penangkal-penangkalnya. Nanti kita akan lihatkan apa salah satu penangkal hantu klasik ini. Mungkin untuk sekarang ini kita cukupkan dulu nih. Terima kasih kepada Uni yang telah memberikan kita cerita tentang legenda-legenda mistis yang ada di Minangkabau. Untuk teman-teman yang ingin merequest hantu-hantu selanjutnya silakan kalau di komen di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.